Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novika Arini dari kelas MI 2C absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 12 yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama collection, migration, dbFikit, dan yang terakhir ialah query builder. Kita masuk pada tema yang pertama, yakni tentang collection. Collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data, atau pengertian yang lebih sederhana, collection adalah array dengan superpower. Dalam banyak hal, collection sangat mirip seperti array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Dalam tema collection ini, saya akan menyelesaikan sebuah exercise berikut. Kita masuk pada langkah praktikum. Yang pertama, di sini saya sudah membuat sebuah controller dengan nama collection controller. Untuk membuat controller, saya mengetikkan perintah berikut, yakni php artisan make controller dengan nama controllernya. Jika sudah selesai, akan muncul controller create successful. Kemudian akan muncul file baru dengan nama controller yang sudah kita buat tadi, yakni collection controller. Kita buka filenya, kemudian tambahkan kode program berikut di dalamnya. Seperti berikut. Di sini saya membuat satu metode, yakni saya beri nama exercise. Kemudian saya masukkan beberapa variabel, yakni variabel matkul 00, kemudian matkul 01, matkul 02, dan matkul 03. Dan yang terakhir, saya juga memasukkan variabel matkuls, yang dimana di dalam variabel matkuls ini, saya beri perintah collect, kemudian menampung array untuk variabel matkul 00 sampai variabel matkul 03. Di mana setiap variabel matkuls ini juga menampung satu properti, yakni seperti matkul 00 ini menampung properti nama matkul yang dimana berisi teks sistem informasi, kemudian properti jumlah SKS, dan yang terakhir properti semester. Begitu juga seterusnya untuk matkul 01 sampai matkul 03. Kemudian di sini saya sudah membuat kode program untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Di sini saya menambahkan variabel data matkul, yang dimana data matkul ini akan memanggil variabel matkuls. Di sini saya juga menambahkan perintah where, yang dimana akan mencari properti semester yang bernilai 3. Kemudian saya juga menambahkan perintah echo yang akan menampung teks berikut. Kemudian pada soal nomor 2, saya menambahkan variabel sort yang akan mengurutkan properti jumlah SKS yang akan ditampilkan pada soal nomor 2 ini. Kemudian pada file web.php, kita buka dulu. Di sini saya sudah membuat satu root seperti berikut, yang dimana root ini akan berfungsi untuk mengakses metode milik collection controller, yaitu metode exercise. Kemudian saya tidak lupa untuk menambahkan namespace dari controllernya seperti berikut, use apps, dan seterusnya. Kemudian kita simpan perubahan, kita buka new terminal, kita pindahkan pada file Laravel-nya, lalu kita
akan mengaksesnya melalui web browser dengan mengetikkan PHP Artisan Shop. Kita akses linknya. Perbesar. Sudah terlihat seperti berikut hasil yang ditampilkan. Coba kita bandingkan dengan exercise. Berikut hasil yang diinginkan dari exercise, yakni nama mata kuliah di semester 3 dan nama mata kuliah dari SKS terbesar ke SKS terkecil. Berikut hasilnya sudah sama sesuai dengan exercise-nya. Kita masuk pada subbab yang kedua, yakni migration. Migration adalah fitur Laravel untuk menggenerate tabel dengan cepat. Migration sangat berguna untuk proyek yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP MyAdmin, tapi cukup menjalankan file migration. Kita masuk pada langkah praktikum. Dalam praktek ini, saya akan memakai database MySQL bawaan dari XAMPP. Agar bisa berkomunikasi dengan MySQL, perlu mengatur beberapa konfigurasi Laravel yang berada pada file .env, yang berada pada folder vendor. Di sini saya sudah membuka file env-nya. Di baris 11 sampai 16 ini terdapat 6 baris pengaturan terkait database. Kemudian saya buka exam-nya, jalankan Apache Server dan MySQL. Lalu buka web browser dan kita masuk ke alamat localhost PHP MyAdmin. Kemudian buat database baru dengan nama sesuai keinginan. Tapi dalam praktek kali ini saya akan memberi nama database-nya dengan nama Laravel. Klik New, lalu ketikkan nama database. Di sini saya memberi nama Laravel, kemudian klik tombol create. Database sudah berhasil dibuat. Kemudian, untuk menjalankan migration, ketikkan perintah. Kita kembali ke Visual Studio Code, buka terminal. Ketikkan perintah PHP Artisan migrate. Enter. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah tampil tampilan seperti berikut, maka proses migration sudah berjalan. Kemudian kita kembali ke browser PHP MyAdmin. Lalu kita refresh. Kita masuk pada database yang kita buat, yakni Laravel. Sudah terdapat 5 tabel dari sebelumnya, yakni 0. Yang dimana pada tabel migration berikut secara khusus dipakai untuk mencatat proses migration yang terjadi. Berikut isi dari tabel migration. Kemudian kita back. Terdapat tabel user. Di sini saya akan melakukan sedikit percobaan dengan menghapus tabel user. Kita drop. Klik OK. Tabel user sudah berhasil dihapus. Kemudian
Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akan menjalankan kembali perintah PHP Artisan Migrate. Hasilnya akan tampil perintah Nothing to Migrate, yang dimana Laravel mendeteksi jika tidak ada file migration yang belum dijalankan. Solusinya dengan merollback atau menghapus semua migration yang terdaftar dengan perintah PHP Artisan Migrate Reset. Enter. Kemudian jalankan kembali perintah PHP Artisan Migrate. Dengan perintah ini, semua tabel kembali ke kondisi semula. Coba kita cek, kita refresh, dan hasilnya pada database Laravel sudah memiliki 5 tabel. Yang di sini sudah kembali tabel user yang sebelumnya sudah kita hapus. Laravel juga menyediakan perintah PHP Artisan Migrate Fresh sebagai cara singkat untuk menghapus semua tabel dan langsung membuatnya kembali. Langsung saja kita coba pada terminal dengan mengetikkan PHP Artisan Migrate Fresh. Enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu di sini saya akan menjalankan perintah PHP Artisan Migrate Rollback Step 1. Kemudian kita cek pada PHP MyAdmin, kita refresh. Terlihat tabel berkurang dari sebelumnya. Yang awal mula 5 tabel menjadi 4 tabel. Perintah rollback step 1 akan merollback satu file migration terakhir dan juga menghapus tabelnya. Kemudian kita kembali pada VS Code lagi. Dan di sini saya akan menjalankan PHP Artisan Rollback Step 2. Lalu kita kembali pada PHP MyAdmin, kita refresh. Terlihat berkurang 2 tabel dari sebelumnya. Yang awalnya 4 tabel, di sini sudah berkurang menjadi 2 tabel. Lalu kita kembali lagi ke VS Code dan menjalankan perintah PHP Artisan Migrate status di sini ditampilkan tabel migration yang dimana terdapat tabel berstatus new yang berjumlah 3 tabel yang merupakan tabel-tabel yang terhapus dari database. Perintah migrate status ini digunakan untuk melihat daftar urutan migration. Selanjutnya, saya akan membuat migration baru dengan mengetikkan perintah berikut untuk membuat migration bernama create mahasiswa tables. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Hasilnya di dalam folder database migration akan tampil file baru, yakni create mahasiswa sesuai yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita buka file baru tadi, yakni create mahasiswa. Lalu modifikasi file migration mahasiswa dengan menambahkan kode program berikut. Yakni menambahkan variabel table seperti berikut, yakni yang memberi
properti ID, properti name, nama, tanggal lahir, fakultas, jurusan, IPK, dan timestamp. Kemudian simpan perubahan. Lalu pada terminal kita jalankan perintah PHP artisan rollback 1. Rollback step 1. Lalu jalankan kembali perintah PHP artisan migrate. Setelah itu modifikasi kembali file migration mahasiswa dengan menambahkan kode program berikut, yakni menambahkan properti unik dan default untuk IPK yakni 1.00. Kolom NIM di sini memiliki indeks unik, di mana MySQL akan menampilkan pesan error jika kita menginputkan NIM yang berulang, atau dengan kata lain, inputan NIM harus unik. Untuk kolom IPK di sini, sekarang sudah memiliki nilai default yaitu 1.00. Kita simpan perubahan. Kita masuk pada bab selanjutnya yakni DB Vikit. Untuk mengelola data tabel, terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel. Di antaranya yakni DB Vikit, Query Builder, dan Eloquent URM. Namun pada praktek kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai Eloquent URM. Kita masuk pada langkah praktikum, siapkan file migration dan controller sebagai bahan praktek. Kosongkan dulu isi database Laravel yang sudah kita buat dengan mengetikkan perintah PHP artisan migrate reset pada terminal. Langsung saja kita ketikkan. Di sini ditampilkan tulisan nothing to rollback karena sebelumnya saya sudah menjalankan perintah migrate reset. Kemudian buat file migration untuk tabel mahasiswa dengan mengetikkan perintah berikut. Enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian, jika sudah, akan ada file baru di folder migration, yakni dengan nama create mahasiswa sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Kemudian, lakukan modifikasi pada file migration mahasiswa dengan menambahkan kode program berikut. Kita simpan perubahan. Sini saya menambahkan variabel tables sebanyak kurang lebih 4 variabel dengan properti yang berbeda-beda, yakni properti char, string, date, dan desimal. Yang setiap propertinya berisi NIM, yang di sini saya isikan nilai 10 dengan properti unik, serta string yang saya isi dengan nama dan date untuk tanggal lahir, serta properti desimal untuk mengisikan IPK dengan nilai default 1.00. Kemudian, jalankan perintah PHP artisan migrate pada terminal. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian buat controller bernama mahasiswa controller. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, yakni di dalam folder HTTP di dalam folder controller. Kita buka, kemudian modifikasi file mahasiswa controller dengan menambahkan metode berikut. Di sini saya menambahkan metode index
yang akan mereturn kalimat berhasil diproses. Di sini saya akan menjalankan metode index terlebih dahulu. Kita masuk pada file root, ada file web.php. Di sini saya sudah menambahkan root index yang akan mengakses metode index pada kelas mahasiswa controller. Kemudian kita coba untuk menjalankan rootnya dengan mengetikkan php artisan search. Kita akses linknya agar bisa diakses melalui web browser. Kita akses root, yaitu root index. Sudah ditampilkan kalimat berhasil diproses yang dimana root index tadi sudah berhasil kita jalankan. Kemudian kita kembali pada VS Code. Kita tambahkan beberapa root lain pada file web.php seperti berikut. Di sini saya menambahkan kurang lebih ada 5 root, yakni root insert SQL, insert timestamp, root update, root delete, dan root select. Kemudian kita kembali pada file mahasiswa controller. Modifikasi file controller, yakni mahasiswa controller, dengan menambahkan beberapa perintah requery yang diantaranya di sini saya menambahkan metode insert SQL yang dipakai untuk menjalankan query insert SQL di dalamnya dan menambahkan satu data baru ke dalam tabel mahasiswa. Di sini juga terdapat dump result yang akan mengembalikan nilai insert tadi. Kita coba jalankan pada web browser. Di sini saya akan mengakses root insert SQL. Sudah terlihat, hasilnya akan mengembalikan nilai true jika query berhasil dijalankan. Kemudian coba kita buka pada PHP MyAdmin, kita buka database Laravel. Kemudian kita lihat isi dari tabel mahasiswa. Terlihat mahasiswa Putri Novika Arini sudah berhasil diinputkan ke dalam tabel mahasiswa. Namun pada kolom create add dan update add berisi nilai 0. Kita kembali pada Visual Studio Code. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode insert yang kedua, yakni insert timestamp. Dipakai untuk menyertakan nilai pada kolom create add dan update add. Kita akses melalui web browser. Kita ketikkan insert timestamp. Hasilnya sama, yakni mengembalikan nilai true. Kemudian coba kita akses, kita refresh. Terlihat bertambah 2 baris pada tabel mahasiswa, yang dimana terlihat kolom create add dan update add untuk mahasiswa Amrina Rosyada sudah berisi tanggal timestamp-nya seperti berikut pada baris kedua. Selanjutnya kita kembali pada VS Code, yakni metode update. Query update digunakan untuk mengubah nilai kolom create add dan update add dari mahasiswa yang memiliki NIM seperti berikut, yakni 2031710067. Kemudian langsung saja kita jalankan, yakni root update. Kita enterkan. Akan mengembalikan nilai 1. Kita langsung saja refresh pada localhost. Perubahan terjadi pada kolom create add dan update add pada mahasiswa pertama,
Yang tadinya kolom create add dan update add berisi 0, sekarang sudah berisi tanggal timestamp. Kita kembali pada VS Code lagi. Yang terakhir adalah metode delete yang digunakan untuk menghapus data pada tabel. Berikut, dari query ini saya pakai untuk menghapus data dari tabel mahasiswa dengan nama Amrina Rosyada. Langsung saja kita akses. Kita ganti yakni root delete. Jika sudah muncul tampilan 1 seperti berikut, berarti query sudah berhasil dijalankan. Langsung saja kita buka phpMyAdmin, kita refresh. Sudah terlihat hasilnya, tabel mahasiswa berkurang menjadi 1 baris dari sebelumnya ada 2 baris, yakni mahasiswa yang bernama Amrina Rosyada sudah berhasil dihapus. Kita masuk pada subbab yang terakhir, yakni Query Builder. Query Builder adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database. Berbeda dengan query, kita menulis langsung perintah query SQL. Di dalam Query Builder ini, perintah SQL diakses menggunakan metode. Artinya, kita tidak menulis langsung perintah SQL, tapi hanya memanggil metode-metodenya saja. Langsung saja kita masuk pada langkah praktikum, rancang halaman yang berisi daftar nama mahasiswa dalam bentuk link. Kemudian buat root baru pada file web.php. Di sini saya sudah membuat rootnya, yakni saya sudah menyediakan 2 root, yakni root mahasiswa dan root mahasiswa yang berparameter. Root pertama yakni root mahasiswa dipakai untuk mengakses metode index pada controller, yakni mahasiswa controller. Kemudian root yang kedua, yakni root mahasiswa berparameter name, dipakai untuk mengakses metode mahasiswa pada controller mahasiswa controller. Kemudian kita masuk pada file mahasiswa controller. Di sini saya menambahkan metode index seperti berikut, yang di dalamnya terdapat perintah untuk mengambil nilai kolom name dan nama dari tabel mahasiswa, yang kemudian akan dikirim ke view index mahasiswa. Selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan view dengan nama index mahasiswa.blade. Kode programnya seperti berikut, yang dimana saya memberikan judul data mahasiswa. Yang di sini saya juga menggunakan properti dari Bootstrap, yakni CSS dan file JavaScript dari Bootstrap. Di sini saya mencantumkan 3 list nama mahasiswa, yakni yang pertama Putri Novika Arini, yang kedua Belarus, dan yang ketiga mahasiswa Amrina, yang masing-masing mempunyai nomor NIM yang berbeda. Selanjutnya saya juga membuat file view, yakni tampil mahasiswa.blade.php. Kode programnya seperti berikut, yang juga mengakses file CSS dan file JavaScript dari Bootstrap. Juga di sini saya menggunakan perintah for else yang akan mengakses variabel mahasiswa. Kemudian simpan perubahan, lalu kita akses melalui web browser dengan mengetikkan perintah php artisan serve. Kita akses root mahasiswa terlebih dahulu. Hasilnya seperti berikut. Ditampilkan daftar data mahasiswa sebagai link. Seperti berikut. Akan berwarna biru. Kemudian kita kembali pada VS Code. Di sini saya juga menambahkan pada file mahasiswa controller, saya menambahkan metode
mahasiswa yang berparameter NIM yang akan mereturn variabel NIM. Kemudian kita simpan perubahan, lalu coba kita refresh. Kita klik salah satu link dari daftar mahasiswa, akan ditampilkan angka NIM yang menandakan root parameter sudah berhasil diakses, yakni NIM yang sesuai dengan parameter di atas ini. Kemudian kita kembali pada VS Code lagi, kita modifikasi metode mahasiswa parameter NIM tadi, kita jadikan komentar return NIM ini, lalu saya akan menambahkan kode program berikut, lalu simpan perubahan, coba kita refresh, akan ditampilkan detail data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, tanggal lahir, serta IPK-nya. Kemudian, NIM di sini akan sesuai berdasarkan angka NIM dari URL di atasnya. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.